7 teman-teman, yang dimana 7 itu punya banget yang namanya arti sendiri-sendiri pastinya buat kalian semua ya. Ada yang 7 itu artinya adalah kebersamaan, 7 adalah keberuntungan, 7 adalah hal luar biasa ya dalam dunia kalian, dan masing-masing negara juga pasti punya yang namanya makna berbeda dari angka 7 tersebut ya. Seperti itu, 7 hari ya kan, 7 hari. Hari itu ada 7. Macam-macam. Nah, 7 sendiri menurut kalian apa sih teman-temannya? Apa berartinya angka 7 itu buat hidup kalian? Nah, buat kalian semua teman-teman, kali ini kita baca untuk teman-teman siapa nih. Oh, kita baca buat teman-teman Scorpio terlebih dahulu ya. Teman-teman Scorpio dimanapun kalian berada ya. Kali ini monthly reading, bacaan bulanan untuk kalian semua bulan Juli ya. Apa sih yang bakalan ibaratnya bisa kita lakukan di bulan Juli ini supaya bulan Juli ini kalian tuh lebih meriah, lebih bahagia, lebih terang ya, lebih positif lagi ya. Seperti itu, kita bakalan ngintip-ngintip sedikit nih ya. Scorpio ya, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I'm replay with a beautiful one for you. Buat kalian semua yang masih belum pada tahu gimana caranya private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, kalian boleh banget yang namanya kontak email ya, oraclecardindonesia@gmail.com ya. Bukan dengan bertanya di sini WA, karena tidak dijawab ya teman-teman ya. Untuk WA tidak dibagikan secara langsung ya di sini, tetapi itu khusus untuk kalian yang memang mau private reading aja dan memang lewat WA ya, ada ya seperti itu. Atau ada yang lewat email dan sebagainya, kalian reply aja, kalian kontak aja ke email ya, seperti itu. Term and condition berlaku ya. Mau bilang syarat syarat dan kondisi berlaku ya. Oke, teman-teman Scorpio yang masih belum pada subscribe ke channel Oracle Card Indonesia yang ketiga, kalian wajib banget buat subscribe di sana. Apalagi buat kalian semua yang lagi menggalau, lagi kepingin banget yang namanya hidupnya jauh lebih baik tapi masih bingung caranya kayak gimana, wajib banget ke sono ya, karena di sana ada audio sound terapi di mana kalian bisa banget yang namanya dengerin itu berulang-ulang ya, dan manfaatnya kalian bisa rasakan ya. Langsung aja ke sana. Oke, teman-teman, kita bakal lihat terlebih dahulu secara overall ya, secara umum tuh kayak gimana sih bulan Juli ini buat kamu ya, teman-teman Scorpio. Ada balance di sini, wis. Wah, kalau dibilang bulan ini adalah bulan dimana kamu diingetin buat sadar sepenuhnya, dalam artian bukan kamu tuh nggak sadar ya teman-teman, tapi lebih ke kayak present moment ya, have enlightenment ya teman-teman, karena kemungkinan besar ada perasaan-perasaan emosional yang sangat luar biasa banget yang bakalan kamu rasain di bulan Juli ini ya, terutama buat kalian yang dalam keadaan yang gelap banget ya. Ini kemungkinan ada beberapa teman-teman yang mungkin dari bulan lalu ya, bulan Juni udah kerasa banget hidupnya agak berat ya. Ini kemungkinan badainya masih belum berlalu di bulan ini ya, masih ada teman-teman ya. Tetapi ya bukan berarti ini nggak bisa kamu lalui ya, bukan berarti kamu nggak bisa lalui ini. Justru bagus dalam keadaan seperti ini kamu memilih untuk menumbuhkan kesadarannya kamu ya, dalam keadaan seperti apapun dalam hidupnya kamu ya, seperti itu teman-teman. Lalu ada balance di sini ya, which is potensi-potensi ada orang yang ya ya namanya dikhianati, kita nggak bisa milih juga gitu kan, nggak bisa meminta juga, tetapi orang pasti punya pertimbangannya masing-masing untuk melakukan hal-hal dalam hidupnya dia. Nah, kalau mungkin buat kita itu menyakiti, kalau mungkin buat kita itu mengkhianati, mungkin buat dia itu adalah haknya dia untuk melakukan hal tersebut untuk kehidupan dia yang jauh lebih baik ya. Ada perlakuan merasa diperlakukan gak adil dan kemungkinan ada pengkhianatan ya, tetapi tidak apa-apa teman-teman ya, karena potensinya bulan ini rezeki kamu ini lagi banyak banget yang hadir ya, lagi akan banyak sekali keuangan atau pemasukan yang akan masuk ya di bulan ini buat kamu ya, walaupun secara keadaan kurang baik ya, secara overall kurang baik. Hanya kalau rezeki oke ya, masalah
Masalah keuangan tidak ada masalah, yang bermasalah adalah hubungan kamu dengan seseorang ini ya. Jadi berada di masa-masa gelapnya seperti itu. Lalu dilihat di sini ada potensi apa lagi? Oh ya, lagi-lagi ya. Lagi-lagi adalah tentang relationship juga ya, hubungan kamu dengan seseorang, relasi kamu dengan seseorang, teman-teman ya. Bisa jadi orang yang kamu sayang, kalau di sini sih lebih ke kayak komitmen ya, atau buat kamu yang lagi pendekatan sama seseorang. Yang jelas hubungan kamu dengan seseorang ya, dan lagi berasa jauh banget ya, lagi berasa jauh banget, lagi berasa nggak dicintai, lagi berasa merasa tidak dicintai ya, dan secara emosional lagi bener-bener kayak ngerasa jauh banget gitu ya. Besar kemungkinan memang ini problem-problemnya kamu di bulan ini lebih ke relasi sih teman-teman ya, ketimbang di masalah-masalah yang berkaitan dengan keuangan. Keuangan enggak. Ibaratnya kalau dilihat dari sini tidak ada masalah ya di sana ya, tetapi lebih ke hubungan kamu dengan seseorang, hubungan kamu dengan keluarga ya, ini juga bisa ada waving cat ya di sini. Hubungan kamu dengan keluarga ini juga bisa. Nah, ini ada kejutan-kejutan juga yang bakalan hadir ya. Ada orang yang bakalan tiba-tiba hadir di hidup kamu di bulan Juli ini teman-teman ya, bisa orang baru ataupun bisa jadi keluarga ya. Seperti itu. Menjalin silaturahmi penting banget ya di bulan ini. Ya, oke teman-teman, itu kita lihat buat kamu di bulan ini ya, untuk teman-teman Scorpio secara general atau secara overallnya seperti apa. Kita bakalan lihat untuk lebih dalam ya, keuangannya kamu, kesehatannya kamu ya, buat relasinya kamu juga ya, kita lihat. Kita akan mulai terlebih dahulu dari keuangan ya. Keuangan kamu di bulan ini kayak apa? Hidupku tanpa cintamu. Sibuk banget ya. Keuangan kamu nih, pekerjaan lagi luar biasa ya, lagi sibuk-sibuknya pakai banget ya. Sangat sekali. Lagi banyak yang harus dikerjakan teman-teman ya, lagi banyak yang harus dikerjakan, pekerjaan lagi menyita banyak sekali, dan entah kenapa di bulan ini banyak sekali orang yang butuh sama kamu ya. Orang yang butuh sama kamu, tetapi kamu juga mesti melihat, menghargai diri ya, apa yang kamu kerjakan ini sesuai gak sih sama ibaratnya apa yang kamu dapat ya, seperti itu. Dalam artian bukan yang gak ikhlas ya, bukan, tapi lebih ke kayak cara kamu menghargai diri kamu sendiri ini loh teman-teman ya. Caranya kamu menghargai diri kamu sendiri ini yang akan nantinya pengaruhnya besar banget sih sama hidup ya, kalau kayak begitu. Pengaruhnya bakalan sangat besar sekali dalam hidup. Oke, lagi rumit banget ya situasinya, bukan ke keuangan ya, tapi lebih ke kayak situasi dalam pekerjaan ya, berhubungan dengan orang-orang. Lagi riuh banget lah, lagi banyak yang ibaratnya itu harus diurusin ya, tapi malahan bukan urusannya kamu, tapi urusannya orang. Ya memang orang yang mungkin butuh kamu dan menganggap kamu adalah orang yang lebih mampu gitu ya daripada mereka ya, seperti itu. Cuman pasti ini ada cara-cara lah untuk bisa keluar dari sini ya teman-teman ya, untuk bisa keluar dari kerumitan pekerjaannya kalian ini. Pasti kalian akan menemukan cara, dan keadaan pasti juga jauh lebih baik. Yang penting kalian tidak membatasi diri, lihat potensi-potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa kamu ambil supaya bisa keluar dari situasi yang rumit di pekerjaannya kalian ya. Oke. Ini untuk keuangannya kamu ya. Lalu sekarang kita bakalan menuju ke kesehatan dulu yuk teman-teman ya. Ke kesehatan dulu ya. Setelah itu baru ke relasi. Oke. Kesehatan ada secret ya. Hati-hati dengan sakit-sakit yang kemungkinan besar bakalan muncul ya, sakit-sakit yang selama ini tidak terlihat atau tidak nampak ya, ini kemungkinan akan muncul ya, sakit yang kamu sepelekan selama ini. Jadi kayak misal pusing gitu kan, pusing terus-terusan gitu ya, udah minum obat terus, pokoknya pusing minum obat hilang, pusing minum obat hilang gitu terus teman-teman ya. Hati-hati, itu jangan disepelein. Kalau misalkan bisa dicek aja ya, karena memang ada sesuatu hal yang mungkin ya
ada perasaan-perasaan insecure atau perasaan-perasaan merasa kurang aman juga ya dengan itu semua. Tapi yang jelas jangan disepelekan, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan ya, itu yang utama, itu penting banget. Kalau nggak sehat kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak sehat kita nggak bisa atau nggak usah yang namanya bicara tentang keuangan, tentang percintaan, nggak usah teman-teman ya. Karena kalau nggak sehat kamu pasti juga nggak mau ngapa-ngapain ya. Oke, teman-teman, ini untuk kesehatannya kamu. Sekarang kita bakalan lihat untuk relasi kamu ya. Sekarang ke jomblo dulu ya, ke teman-teman yang jomblo terlebih dahulu. Buat teman-teman yang jomblo, belajar sayang sama diri dulu ya sebelum kamu ketemu sama orang lain ya, dan kamu sayang sama dia ya. Coba kenapa sih selama ini belum ketemu sama yang pas? Kenapa sih ya selama ini belum ketemu sama yang klik ya? Karena alam semesta ini juga mau melihat kamu. Gimana kamu mau sayang sama orang lain gitu kan ya? Orang sama diri sendiri aja kamu kadang-kadang gak sayang gitu kan ya. Seperti itu loh ya. Yuk diperluas dulu aja deh pergaulannya kamu ya. Berteman sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Gak usah yang namanya terjebak dulu di fase hubungan gitu ya. Apa yang kamu mau bangun dalam hidup, bangun dulu gitu ya. Perluas dulu. Ini saatnya bukan untuk hal-hal seperti itu ya. Ini kalaupun kamu ketemu dengan orang yang klik atau orang yang pas, itu bonus teman-teman. Tapi ini saatnya kamu untuk memulai sesuatu hal yang baru, memperkuat dulu landasan hidupnya kamu ya. Seperti itu. Yang penting ya belajar dulu sayang sama diri ya. Oke, teman-teman, ini untuk kamu yang jomblo ya, perluas pergaulan, berteman dulu deh ya yang banyak, sama siapa aja ya. Oke, kita lihat untuk kamu yang menjalin satu relationship ya, satu relasi dengan orang. Nice. Hati-hati terjebak sesuatu hal yang sifatnya sesaat ya. Udah punya pasangan ya, fokus aja sama satu gitu. Gak usah meleng kemana-mana gitu. Kalau misalkan kamu lagi bosen, kalau misalkan kamu lagi jenuh gitu kan ya, nengoknya jangan ke kemana-mana ya, cukup di satu aja. Cari kegiatan-kegiatan ya yang positif yang bersama dengan pasangan kamu, supaya gak bosen, supaya gak jenuh ya. Belajar untuk merawat satu hubungan, karena yang terbaik buat kita kan belum tentu juga terbaik buat pasangan kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita tahu yang terbaik ya buat pasangannya kita tanpa melibatkan dia. Ini bakalan jenuh banget, kamu pasti bakalan bosen dan bakalan merasa kayak kok gue lagi ya, sendiri lagi, dan semuanya harus aku. Nah, dilibatkan ya. Kalau dilibatkan nantinya juga pasti akan hasilnya juga baik ya. Ke hubungan kalian juga pastinya makin erat lah, ibaratnya seperti itu ya. Ini untuk kalian yang menjalani sebuah hubungan. Nah, kita akan menuju ya ke kalian yang menjalani hubungan sih gitu kan, tapi complicated gitu ya, tapi bener-bener kompleks banget. Kita lihat ya di sini. Memang susah sih teman-teman ya kalau misalkan kamu ini nggak bisa yang namanya memperkuat ya secara internal ya di hubungannya kalian, ya pastinya kandas nih teman-teman, ambiar pasti kayak begitu ya. Jangan sampai ini internalnya kalian gak kuat ya, karena ini bisa jadi celah yang bisa bikin ambiar hubungan, gak bisa dibendung lagi teman-teman. Kalau kamu gak siap, kalau keduanya gak siap ya semestinya sih dipertimbangkan lagi ya. Karena kalau misalkan dilihat di sini sebenarnya kalian berdua juga sama-sama punya kecerdasan emosional yang cukup bagus ya teman-teman ya, sama-sama dewasa juga. Jadi ya dipertimbangkan. Kalau memang ini adalah hubungan yang sangat sulit untuk dijalani ya gak usah dijalani ya kalau emang gak siap. Kalau 1% aja kamu punya keraguan, lebih baik dipertimbangkan lagi. Karena memang kalau dilihat di antara dua simbol ini ya teman-teman ya, ini hubungan yang sangat sulit sekali. Buat ngejalanin ini butuh yang namanya kekuatan lebih daripada hubungan yang biasa. Karena bukan hanya masalah-masalah internal juga, tapi eksternalnya pun juga ikutan gitu. Jadi eksternal yang mempengaruhi secara internalnya kalian. Kalau kuat sih nggak apa-apa ya. Kalau kuat bagus malahan ya, bisa dilalui, bisa dilampaui dengan sangat baik. Kalau
enggak ya jangan gitu, jangan maksa ya, seperti itu ibaratnya. Nah kita lihat untuk yang selanjutnya ya. Untuk yang selanjutnya adalah hal-hal baik yang kemungkinan ya terjadi di bulan Juli ini. Apa sih hal-hal baik, keajaiban-keajaiban yang mungkin hadir di bulan ini? Oke. Alright. Perubahan ya, perubahan. Kemungkinan besar akan ada yang namanya perubahan-perubahan sesuai dengan apa yang kamu mau ya. Sesuai yang kamu harapkan ya terjadi ya. Perubahan ini bisa jadi macam-macam sih teman-teman ya, bisa jadi pekerjaan, relasi ya. Kalaupun kesehatan juga ini berangsur-angsur, pokoknya satu keadaan yang berangsur-angsur membaik lah ibaratnya kayak gitu. Cuman kalau dilihat di sini ya, ini bisa jadi atau bisa jadi besar kemungkinan ya hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan ya. Hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, hal-hal yang berkaitan dengan skill, ilmu pengetahuan, pendidikan dan lain-lain sebagainya teman-teman ya. Ini oke sih ya. Oke banget kan? Kadang-kadang manusia ya ingin perubahan ke arah yang jauh lebih baik, dan ini pun potensinya ada. Potensinya untuk perubahan ke arah yang jauh lebih baik ini ada banget. Ada, sangat ada. Apalagi kalau dilihat di simbol yang pertama itu menyangkut tentang pekerjaan ya. Menyangkutnya tentang pekerjaan. Nah, selanjutnya kita lihat ya teman-teman ya. Kalau tadi adalah hal-hal baik ya yang mungkin terjadi, sekarang kita lihat hal-hal yang perlu kita cegah dengan apa ya, sehingga nantinya akan jadi lebih baik apa. Potensi ada cobaan dalam hidup ada nih teman-teman ya, mungkin hadir ya di bulan Juli ini. Tapi bukan berarti itu semua jadi menjadikan kamu jadi momok. Wih, berarti ngeri dong gitu ya. Ada potensi kehilangan ya, ditinggalkan, banyak ujian, rintangan, hambatan itu ada. Tapi tergantung. Kalau kita bisa banget adem ngejalaninnya, segala sesuatu peristiwa dalam hidup itu pasti ada maknanya. Pasti teman-teman ya. Dan jadikan itu satu pelajaran. Ambil pemahamannya supaya nggak lewat gitu aja. Kan sayang banget pengetahuan di dunia ini banyak yang diajarkan sama alam semesta, juga luar biasa banget kita dapetin ya. Kadang-kala untuk bisa dapat pemahaman itu aja kita butuh yang namanya proses yang sangat luar biasa, butuh yang namanya kejadian-kejadian yang luar biasa menyakitkan, yang menyenangkan juga, macam-macam, disertai dengan tanggung jawabnya kita ya. Jadi ya tergantung halangan atau rintangan ini kamu mau bawa kemana ya, kayak dua mata pedang teman-teman ya. Kalau misalkan berada di tangan yang tepat, rasa sakit ini, rasa kecewa ini, halangan ini akan menjadi sesuatu hal yang bisa membuat kamu bangkit, bisa membuat kamu jauh lebih kuat gitu kan. Tapi kalau misalkan itu berada di tangan kamu yang kamu pilih untuk hal-hal yang tidak tepat, maka ini akan bisa menghancurkan sendiri ya, seperti itu. Oke, right teman-teman, ini adalah hal-hal yang perlu dicegah gitu kan. Kalau bisa yang namanya bisa was-was ya, udah tahu kayak gini, mungkin bulan ini bulan yang gak gampang, bulan yang agak sedikit butuh perjuangan ya, gimana caranya ya gitu loh ya, seperti itu. Oke, gimana caranya ya, tadi ya ulangi lagi dari awal teman-teman. Kalian harus mendengarkan dari depan lagi ya, putar lagi. Saran buat kamu nih ya, saran buat kamu ngadepin bulan ini apa ya. Bulan ini hati-hati untuk milih pergaulan ya teman-teman ya. Pilih pergaulannya kamu ya, gak usah berteman sama orang yang ngomongin kamu di belakang tapi di depan kamu baik ya. Karena lingkungan kamu seperti apa, kamu menghabiskan waktu dengan siapa ya, itu penting banget untuk membentuk kamu itu kayak gimana karakternya ya. Kamu bergaul dengan orang-orang yang sering underestimate sama kamu, sering yang namanya gak menghargai kamu dan sebagainya ya, akan membuat kamu ya lama-lama akan tidak menghargai diri kamu sendiri. Tapi kalau misalkan kamu menghabiskan waktu dengan orang-orang yang percaya sama kamu dan membuat diri kamu jauh lebih baik ya, hidup kamu bakalan luar biasa ya. Tergantung kamu mau kasih makan hidupnya kamu ini dengan nutrisi yang seperti apa ya. Mau yang baik juga bisa, mau nggak baik juga bisa ya. Seperti itu ya. Ini saran buat kamu di bulan ini. Jadi dengan siapa kamu bergaul, dengan siapa kamu menghabiskan waktu, itu akan sangat penting sekali ya. Lalu juga konflik-konflik dalam diri ini bisa diatasi. Ada simbol Sagittarius di sini teman-teman ya.
ada emosi pasti ya kan, namanya kita juga masih manusia kan, perasaan-perasaan tak terbendung juga pasti ada ya. Di sisi lain pasti juga selalu akan ada yang namanya sisi rasionalnya kamu yang selalu akan bisa mengingatkan. Jadi ya bangun kesadarannya kamu ya, gak hanya di bulan ini aja gitu kan, tapi di bulan-bulan yang akan datang juga ya. Bangun kesadarannya kamu, hal-hal yang gak bisa kamu paksa ya belajar untuk dilepaskan. Menyadari bahwa tiap-tiap manusia termasuk kamu itu punya yang namanya keterbatasan teman-teman ya. Ketimbang kita memaksakan keadaan, kenapa enggak sih kita belajar beradaptasi ya, bukan menyerah ya, tapi belajar untuk beradaptasi, tidak memaksakan kehendak baik sama diri kamu sendiri maupun sama orang lain. Oke ya teman-teman, ini adalah saran buat kalian ngadepin bulan Juli ini. Semoga bulan Juli ini bisa jadi bulan yang luar biasa untuk kalian ya, tergantung dari cara pandangnya kalian menghadapi bulan ini. Kita jumpa lagi next month ya, dengan cerita yang pastinya jauh lebih baik lagi, dan kita bisa lalui bulan ini dulu dengan bahagia, dengan happy, tergantung pilihan kamu ya. Ditemenin sama Oracle Card Indonesia teman-teman ya, tiap harinya kalau kamu dengerin ya, tiap hari pasti akan ditemenin tiap hari. Ya, semoga bulan ini jadi bulan yang indah. Keep shining. Subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia. Oracle Card Indonesia, sound terapi untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.